Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi dalam segmen Ngobrol Ramadan Santai. Kali ini saya sudah bersama dengan Kiai Ahmad Athoillah. Beliau adalah Ketua Bidang Fatwa MUI Kabupaten Bogor, sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Darul Wafa Rumpin Kabupaten Bogor. Hari ini menjelang waktu berbuka puasa, saya dan Kiai Ato akan berbincang santai nih, membahas berbagai hal mengenai puasa dan media. Sebelumnya saya mau nyapa Kiai Ato dulu ya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Assalamualaikum untuk pemirsa Tribuners. Semoga Anda semua dapat meraih, menggapai keuntungan yang telah Allah siapkan dalam Ramadan ini. Baik. Kiai, Ya. kan karena ini temanya ngobrol santai aja, jadi saya akan mengajak Kiai untuk berdiskusi dan sekaligus baik, juga untuk bertanya-tanya lah sedikit gitu mengenai beberapa hal yang biasanya kita lakukan saat bulan Ramadan. Gini Kiai, saya kan milenial nih. Itu biasanya tuh kadang-kadang tuh sering menghabiskan waktu di bulan Ramadan itu dengan kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan ibadah-ibadah wajib ataupun sunnah di bulan Ramadan. Padahal kan itu harus ya Kiai ya. Nah, saya ingin bertanya nih, kira-kira hal apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu di bulan Ramadan agar bisa mendapatkan pahala yang maksimal. Gitu. Menurut Kiai seperti apa? Baik ya. Ramadan ini adalah sebuah wazifah yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melipat gandakan pahala pada puasa ini, sehingga satu ibadah fardu pada bulan puasa bisa berpuluh-puluh lipat pahala ibadah fardu selain pada bulan Ramadan. Bahkan ibadah sunnah pada bulan Ramadan ini bisa menempati ya posisi ibadah fardu dalam pahala pada selain bulan Ramadan. Artinya Allah mempersiapkan bonus yang begitu besar untuk kita pada bulan Ramadan ini. Tentu orang yang berakal sehat atau yang beriman kuat tidak akan menyia-nyiakan apa yang telah Allah siapkan, hadiah yang telah Allah siapkan untuk kita semua. Maka seyogianya ya, walaupun kita anak muda ya harus sejak muda membiasakan diri dalam berbuat baik. Wabil khusus yang memperbanyak qiraatul Quran, apalagi membaca Al-Quran. Sebisa mungkin kita mengisi waktu kita, hari-hari kita, siang ataupun malam itu dengan membaca Al-Quran. Tentu untuk orang yang punya kewajiban kerja ya di sela-sela setelah melaksanakan kewajibannya sebagai orang yang bekerja, jangan juga sampai menghilangkan kewajiban dalam bekerja, jangan. Lalu apalagi tentu menghadiri majelis-majelis ilmu untuk mendengarkan ilmu, karena kita tahu bahwa ada satu dosa yang tidak bisa dikifarati dengan ibadah apapun kecuali dengan menuntut ilmu. Maka isi Ramadan kita dengan mendengarkan majelis-majelis ilmu dari kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita yang kita kenal, yang kita tahu sadar keilmuannya seperti apa, terus pemahamannya seperti apa, akhlak dan perilakunya seperti apa, supaya kebaikan mereka juga menular kepada kita. Ya intinya gini lah, diisi dengan hal-hal yang positif dalam Ramadan ini. Jangan sampai waktu yang Allah siapkan untuk kita meraih pahala malah kita malas-malasan kayak seperti itu. Karena kita kalau ada kasih doorface apa aja sama yang nggak sepira itu ya, kita mengejar dengan begitu semangatnya, ini loh pahalanya berlipat-lipat, masa enggak ya. Nah, kalau misalnya nih kita tuh kan tadi kan Ustaz kan bilang baiknya kan kita kalau lagi bulan Ramadan tuh menghabiskan waktu di majelis ilmu seperti itu. Tapi kan kebanyakan nih sekarang tuh kita saya terutama gitu sama teman-teman milenial yang lain tuh kadang-kadang suka sibuk gitu Ustaz. Justru menghabiskan waktunya untuk bermain media sosial, Facebook, Instagram, Twitter segala macam. Nah, itu seperti apa sih kira-kira untuk menyikapinya gitu? Media itu ya banyak potensi. Bisa potensi baik, juga bisa potensi negatif. Ya, betul. Mungkin untuk mengakses konten-konten yang tidak baik, tidak ada nilai positifnya ya.
dihindari sejauh-jauhnya itu. Tapi kita untuk mengakses ilmu lewat sana, apakah melalui video-video ceramah seperti ini, itu sangat baik sama aja. Atau kita membaca artikel-artikel keilmuan di sana itu sebaik. Atau ala kadar silaturahmi dengan ya tegur sapa kepada sanak famili kita, bapak kita, ibu kita, pokoknya yang kalau kita kebetulan jauh. Nah, atau anak-anak kita ngontrol lewat itu ya, saya rasa positif-positif aja. Tapi mungkin yang nggak baik teristigol atau tersibukkan dengan itu terus nggak tahu waktu, nggak tahu apa, ya itu ya nggak baik lah gitu. Walaupun tetap puasanya sah gitu. Nah terus Ustaz, kalau misalnya kan kita kan di media sosial itu kan banyak banget hal yang bisa kita lihat ya. Salah satunya itu makanan. Nah kalau misalnya kita kan lagi puasa nih Ustaz, kalau ngelihat konten makanan berupa foto ataupun video itu gimana sih Ustaz sebenarnya? Iya, jangankan foto ya, makanan yang nggak dipoto aja boleh. Yang nggak boleh dimakannya dan diminumnya. Oh gitu. Kalau kita lihat nggak apa-apa. Kalau kita tertarik ya namanya ya udah yang makan pasti tertarik. Justru di sanalah ujian kita untuk betul-betul berpuasa. Jadi tidak masalah loh. Jadi jangankan foto, jangankan video, yang realnya saja itu kita boleh melihat. Kalau misalnya tadi kan kita kan halnya kan cuman melihat aja nih. Kalau misalnya nih kita memposting kegiatan ibadah kita nih di media sosial itu kira-kira gimana tuh Ustaz? Ya, memposting kegiatan ibadah kita. Tujuannya apa dulu? Semua bisa baik, bisa buruk. Kalau tujuannya pamer ya, tentu jelek lah. Karena itu ada unsur ria di sana. Tapi kalau tujuannya justru menggugah hati orang untuk ikut meniru kita jadikan uswah untuk dia, suri tauladan, ya baik saja. Baik saja. Jadi tergantung tujuannya apa. Karena orang mukmin itu kan yang membuat hidup amal itu niatnya. Jadi innamal a'malu binniyat atau an-niyat ruhul a'mal. Niat itu adalah rohnya amal. Jadi tergantung kita mesinnya apa yang menggerakkan amal tadi. Bisa saja kan kita menyebar tadi ibadah kita saat kita baca Quran ke orang terdekat kita, seperti ke adik kita nih, gue lagi baca Quran, supaya dia mengikuti, baik-baik saja. Tapi kalau ya secara halayak kita fabrikasi hanya untuk memperlihatkan kesalehan kita, ya tidak positif. Jadi tergantung niat kita seperti apa. Berarti semuanya tergantung sama niat ya Ustaz? Ya, sama niat. Bisa saja yang secara kasat mata itu amalan dunia akan menjadi amalan akhirat dengan niat yang baik. Bisa jadi amalan akhirat secara kasat mata hanya menjadi amalan dunia karena buruk niat. Contoh, saya ngaji hanya untuk dapat pujian atau applause atau posisi di tengah-tengah masyarakat, itu kan secara kasat mata itu adalah ngaji amalan akhirat. Tapi hanya menjadi amalan dunia hanya untuk meraih pujian. Nah, kita berdagang kan kasat mata itu pure dengan uang hubungannya, nggak ada akhirat-akhiratnya kan. Tetapi kalau niatnya untuk mencukupi keluarga, seperti saya laki-laki ini yang sudah jadi seorang ayah, memenuhi kewajiban saya sebagai suami, sebagai bapak, nafkah mereka, yaitu menjadi akhirat. Maka tidak sedikit dalam sebuah hadis itu amalan berbentuk amalan akhirat, tapi hanya menjadi amalan dunia karena buruk niat. Dan tidak sedikit amalan berbentuk amalan dunia, tapi menjadi bagian amal akhirat karena baik niat. Nah, itu. Ya, kecuali yang seperti kalau konten porno, ya itu nggak bisa diniatkan baik gitu. Itu dasarnya buruk, nggak bisa diniatkan baik. Maka jadi hal-hal yang mubah itu yang boleh-boleh saja. Dia bisa belok kanan, bisa belok kiri. Tapi yang kalau sudahnya busuk nggak bisa belok kanan belok kiri, itu kiri aja sudah. Dia moto ini aurat orang untuk niat baik, tidak ada. Nggak bisa. Nah itu Ustaz nyambung yang tadi itu, kalau misalnya kita secara kan kalau namanya medsos itu kan kita nggak bisa saring ya. Jadi, terus tiba-tiba dia muncul aja. Kalau misalnya kita nggak sengaja melihat konten-konten yang seharusnya tidak boleh dilihat, misalnya kita nggak sengaja ngeliat aurat orang, itu seperti apa tuh? Lakal ula alaika sani. Yang pertama tidak apa-apa, tapi yang bahaya yang keduanya. Maka kita langsung skip atau lewat tadi. Bisa di skip atau langsung lewat. Jadi lakal ula alaika sani. Yang pertamanya tidak apa-apa, tapi yang menjadi apa-apa yang keduanya. Nah, itu kan di luar puasa kita ya bukan orang yang mengandikan internet itu kan, orang yang betul. Seperti itu.
Terus apalagi seperti konten yang gosip tuh jangan kayak dengarkan, membuka aib orang tuh jangan didengarkan. Selama itu baik silahkan. Berarti baiknya kalau misalnya pun main media sosial mungkin melihat hal-hal yang baik ya Ustadz ya. Iya, yang positif aja. Jadi justru menurut saya dengan medsos ini kita bisa lebih dengan modal yang seminim mungkin, dengan hampir tidak ada langkah, bahkan gerak pun cuma jari saja gitu. Tapi kita bisa bisa membuat perubahan sosial yang baik secara meluas gitu. Kalau kita punya kemampuan seperti itu, atau kalau kita cuma end user pengguna ya kita bisa mengakses banyak konten positif di medsos ini. Game perkara yang mubazir ya. Nah, tidak membatalkan puasa, tapi akan mengurangi nilai puasa itu sendiri. Oh gitu. Iya. Jadi apa? Kita itu sebisa mungkin bahwa puasa ini adalah diisi dengan hal-hal yang positif. Nah, kira-kira dengan kita kan semua punya pemikiran, punya akal. Kira-kira game itu membangun ruhani kita enggak? Membangun pengetahuan kita bangkit enggak? Tuh ada manfaat duniawiyah yang kita dapat enggak? Nah itu. Jadi, malah dengan game kita harus game jamaah itu loh, yang harus bayar ratusan ribu itu ya malah membazirkan hartanya. Kenapa kita enggak kumpulkan aja uangnya untuk didonasikan kepada ya saudara-saudara kita yang membutuhkan, apalagi saat pandemi seperti ini, orang kesulitan semua hampir rata-rata itu. Baiknya begitu. Kalau untuk kebiasaan lain nih Ustadz, itu ketika kita mungkin kita nggak main medsos, kita nggak main game online, tapi itu kita tidur terus itu pas lagi selama puasa itu gimana tuh Ustadz? Puasanya sah saja. Puasanya sah saja. Jadi orang dari fajar kedua dia tidur, bangun maghrib itu puasa tetap sah. Nanti kalau dia nggak sholat ya dosa sholat, tapi tetap tidak membatalkan puasanya. Tapi itu ya, bahkan kalau dalam madhab Maliki itu memperbanyak tidur saat puasa itu hukumnya makruh. Ya, karena baiknya ya dipakai kegiatan-kegiatan yang positif. Juga kurang baik untuk kesehatan kita tidur dari sekian jam itu, malah nggak bagus. Ya, yang makruh seperti contoh orang kita suka pakai minyak wangi di saat puasa, itu baik hindarilah. Walaupun kita disunahkan pakai minyak wangi, bahkan walaupun bukan puasa, kalau perempuan seperti ada ini ya jangan menggunakan parfum yang menyengat gitu. Tapi parfum yang biasa. Jadi gitu, kalau laki-laki yang strong itunya aromanya, tapi nggak boleh pakai yang berwarna. Kalau perempuan dipersilakan untuk pakai yang berwarna kayak lipstick atau make up, tapi untuk minyak wangi ya jangan wangi. Seperti berzina itu sanksinya itu, hukumannya itu. Masih banyak lain nanti yang makruh itu dalam berpuasa tadi, kayak banyak tidur juga kan banyak makruh. Terlalu banyak nongkrong juga. Terlalu banyak nongkrong ya Ustaz. Bahkan kan ada hadis kam minus shaimin, begitu banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari berpuasa tadi kecuali lapar dan haus saja. Ya mungkin kena pada puasa tadi kegiatan menggibahnya terus, kegiatan menggibah, menggunjing orang terus, mengadu domba terus, ya ditahanlah. Menghina orang terus, mencaci orang terus, itu akan mendegradasi nilai puasa kita. Maka ada hadis kam min shaimin la yasalu min sami illa zu wal atas. Begitu banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan kebaikan apa-apa dari puasa sekadar menahan haus dan lapar. Kalau untuk ini sikat gigi Ustaz, itu ketika kita sedang berpuasa tuh diperbolehkan nggak sih sebenarnya? Nah, siwak itu kalau sebelum duhur diperbolehkan selama tidak ada sesuatu yang masuk ke rongga mulut ini, ke tenggorokan ini, seperti odol ya, kalau atau tidak berdarah yang akhirnya ditelan, itu nanti yang membatalkan itunya. Tidak batal itu. Walaupun setelah duhur pun itu makruh saja, nanti tidak batal pada zawal itu. Jadi maka baiknya sikat gigi, membuang sisa makanan di gigi itu ya setelah sahur itu. Tapi kalaupun kita nanti melakukan setelah sembahyang subuh kan udah siang itu, tidak apa-apa. Selama tidak
ada sesuatu benda luar ini masuk ke rongga mulut kita. Itu yang nggak boleh. Kalau untuk kegiatan ngabuburit sendiri Ustadz, itu sebenarnya kalau dalam Islam tuh ada nggak sih? Atau hukumnya seperti apa ketika menunggu waktu berbuka puasa? Ngabuburit kan tradisi kita ya, Nusantara itu. Jalan untuk apa? Biasanya menunggu waktu maghrib. Ya yang baik tadi, yang positif tadi. Dengan ngaji atau kumpul anak-anak muda berdiskusi. Apakah mendiskusikan agama, apakah mendiskusikan tentang bangsa ini, perlu juga sejak muda anak-anak itu ditanamkan untuk mencintai negara ini, tanah air ini. Seperti apa? Apakah sudah benar melangkah negara kita? Monggo didiskusikan sama anak muda di waktu ngabuburit itu, atau mendengarkan nanti ada yang menyuguhkan konten yang bisa membahas tentang kebangsaan, tentang kedaerahan dan sebagainya. Itu sangat-sangat baik itu. Berarti diperbolehkan asalkan kegiatan ngabuburitnya bermanfaat ya Ustadz ya? Ya, olahraga juga bermanfaat kan untuk menjaga stamina, silahkan lah. Selama tidak melanggar syariat, aturan syariat, membuka aurat, berbaur umpamanya, yang mahram dan bukan mahram itu ya, yang bukan mahram kita itu. Oh iya. Okay. Atau malah pakai pacaran nggak boleh. Kalau misalnya untuk komunikasi dengan lawan jenis nih Ustadz, tapi tidak secara langsung melalui media sosial, itu seperti apa hukumnya? Ketika sedang Selama berpuasa. bahasanya sopan dan ala kadar silaturahmi, ya enggak apa-apa. Tapi kalau bahasanya tidak sopan, dalam tanda petik ya, menjurus hal-hal yang malah menggairahkan syahwat kita umpamanya, sehingga kehusuan puasa kita tidak ada, ya jangan, nggak boleh. Untuk membatalkan sekali lagi tidak, tapi mengurangi nilainya ya. Jadi untuk mendalalkan puasanya tidak, tapi nilai dari puasa itulah yang hilang. Oke Ustadz, ini yang terakhir nih, saya mau minta Ustadz untuk memberikan pesan kepada teman-teman, kepada Tribun semua, bagaimana seharusnya kita berperilaku di bulan Ramadan. Ya, Tribuners yang budiman berbahagia, bahwa puasa itu adalah untuk menjadikan kita sebagai manusia yang bertakwa, yaitu la'allakum tattaqun, semoga Anda menjadi orang yang takwa. Nah, maka sebisa mungkin bahwa Ramadan ini adalah semacam karantina kita, pembinaan kita dari manusia yang hanya beriman biasa itu menjadi imannya luar biasa, menjadi orang yang takwa. Dan takwa itu kata Rasulullah adalah hahuna di sini, di dada. Artinya Ramadan ini digunakan untuk kita terbiasa untuk muhasabah, untuk memeriksa, mengkoreksi diri kita. Maka tolong diperiksa apakah ada hasad dalam hati kita, apakah ada takabur dalam diri kita, apakah ada ujub dalam diri kita. Maka tolong itu diperiksa dalam Ramadan ini secara seksama. Untuk apa? Untuk mengetahui jangan-jangan begitu banyak virus yang mencelakakan kita, menghapus pahala-pahala kita. Nah, kalau kita tahu ternyata hati kita ini sakit, maka kita akan berobat. Orang sehat kalau sudah tahu sakit akan berobat, tidak akan membiarkan. Nah, yang bahaya itu sudah kebas, tidak merasa apa-apa. Kita orang hasad, tidak merasa hasud. Kita orang ujub, nggak merasa ujub. Kita orang takabur, nggak merasa takabur. Merasa baik saja hati kita ini. Nah, itu yang repot. Bagaimana mungkin berobat kalau orang nggak tahu bahwa dia sakit? Maka mari kita gunakan Ramadan ini untuk merefleksi diri kita. Karena Ramadan sendiri itu adalah tujuannya untuk takwa. Kita refleksi zahir kita refleksi batin kita ini. Jangan-jangan banyak kotoran dalam hati kita ini yang akhirnya tidak membuat amal kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sampai kepada Allah semua yang takwa. Baik itu ibadah badaniyah, baik itu ibadah maliyah, ibadah yang manapun itu, yang dasarnya takwa itu yang menyampai kepada Allah. Karena Allah hanya menerima yang takwa-takwa. Itu saja mungkin. Ya, terima kasih Kiai Ato atas penjelasannya. Sekian ngobrol Ramadan santai kita pada hari ini bersama Kiai Ahmad Athoillah. Beliau adalah Ketua Bidang Fatwa MUI Kabupaten Bogor sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Darul Wafah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.